Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada masa lampau ada suatu desa, terletak di seberang timur Bengawan Solo. Di desa itu terdapat seorang tokoh sakti bernama Kyai Konang. Kehidupan Kyai Konang ini sangat sederhana. Di dalam mengatur rumah tangganya mengutamakan ketentraman dan sederhana. Dilandasi dengan keyakinannya akan kuasa Tuhan, sebagai seorang kiai dia sangat mematuhi ajaran agama. Di dalam perilaku dan ia suka menolong orang yang kesusahan, ia tidak memilih dalam menolong seorang dan tanpa membedakan asal, keluarga, teman atau bukan. Kyai Konang ini tidak henti-hentinya mengajak teman-temannya mendalami ajaran Islam. Di samping banyak menangani soal dakwah, ia juga tekun bertani untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui bertani maka kebutuhan pokok pangan tercukupi. Apalagi kesaktian yang dimiliki semakin menambah kepercayaan masyarakat untuk mengangkat Kyai Konang menjadi sesepuh desa atau kepala desa. Rakyat menyerahkan kepercayaan kepada Kyai Konang untuk memajukan desa tempat tinggalnya. Tanggung jawab ini diterima dengan senang hati meskipun berat untuk dilaksanakan. Melalui beberapa ajakan, dan tidak segan-segan untuk menolong mereka dalam mengolah tanah. Penduduk setempat kemudian menyebutkan desa tersebut dengan sebutan Desa Bekonang. Sering pada masa panen hasil pertanian dibawa ke desa lain untuk ditukar dengan kebutuhan hidup lainnya. Pertanian penduduk banyak mengalami kemajuan, maka terlintaslah keinginan Kyai Konang untuk membuka sebuah pasar guna menampung hasil pertanian penduduk untuk dilakukan tukar-menukar dengan kebutuhan hidup lain. Tempat inilah akhirnya berkembang menjadi sebuah pasar yang pertama di Desa Bekonang. Tentu saja keadaan desa tersebut menjadi ramai setelah tempat tukar-menukar barang. Menurut kenyataan dewasa ini pasar tersebut dinamakan Pasar Tuban. Desa yang dipimpin oleh Kyai Konang ini semakin hari semakin mapan keadaannya, baik keadaan penduduk maupun keadaan desanya. Kenyataan kemajuan Desa Bekonang yang dilengkapi dengan sebuah pasar dan sarana-sarana lainnya itu, mulai dikenal tersebar ke desa tetangganya. Berita kemajuan Desa Bekonang yang dipimpin oleh Kyai Konang membuat gembira masyarakat setempat yang senang, dan juga membuat kemarahan masyarakat iri atas kemajuan tersebut. Di sela-sela pujian masyarakat terselip pula ada tokoh yang iri, atas keberhasilan Kyai Konang membangun desanya. Kenyataan seperti ini tidak dapat dihindari, dan rasa iri, benci ini muncul pada diri tokoh sakti yang bernama Kyai Anggaspati. Sayang Kyai Anggaspati ini termasuk seorang tokoh yang serakah, dan keras kepala dan ingin menang sendiri. Mendengar kemajuan pesat dan kemakmuran Desa Bekonang yang di bawah pimpinan Kyai Konang, Kyai Anggaspati mempunyai niat jahat untuk meminta daerah Bekonang menjadi wilayahnya. Tepat pada saat Kyai Konang mengadakan rembuk desa dengan warganya, datanglah Kyai Anggaspati. Kyai Konang beserta warga desanya menyambut dengan baik atas kedatangan utusan Kyai Anggaspati dengan anak buahnya. Terjadilah pertemuan antara Kyai Konang dan utusan Kyai Anggaspati tersebut di Desa Bekonang. Utusan Kyai Anggaspati dengan nada yang pasti menyampaikan maksudnya bahwa Kyai Anggaspati meminta Desa Bekonang menjadi wilayahnya. Kyai Konang dengan nada sopan menyampaikan jawaban. Ini bukan milik saya, tetapi desa ini milik semua warga, jadi silahkan meminta langsung kepada warga desa boleh apa tidak? Mendengar perkataan Kyai Konang, maka warga desa dengan spontan menjawab tidak. Utusan Kyai Anggaspati mendengar jawaban dan keterangan Kyai Konang, menjadi marah sekali. Kemarahan teredam di hatinya tidak berani berbuat sesuatu apapun kepada penduduk Bekonang karena ada Kyai Konang. Rombongan utusan tersebut kemudian mohon pamit meninggalkan pertemuan.
Atas peristiwa itu, Kyai Konang dan penduduk Bekonang Tangap akan terjadi sesuatu. Paling tidak atas diri Kyai Konang akan mendapat ancaman dari Kyai Anggaspati. Hal ini dapat dirasa karena Kyai Anggaspati adalah seorang yang mempunyai keinginan yang sangat keras dan jiwa serakah. Betul juga apa yang dicemaskan warga desa Bekonang. Setelah beberapa hari kedatangan utusan Kyai Anggaspati yang ditolak, datanglah Kyai Anggaspati beserta anak buahnya mencari Kyai Konang. Kyai Anggaspati dan anak buahnya diterima dengan baik oleh Kyai Konang. Dalam pertemuan itu terjadilah perbincangan yang intinya Kyai Anggaspati meminta desa Bekonang agar menjadi wilayahnya. Dalam pembicaraan itu terjadilah pertentangan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Akhirnya terjadilah pertengkaran di antara kedua tokoh sakti tersebut. Kedua belah pihak mengeluarkan segala kemampuannya, namun masing-masing tidak dapat menjatuhkan lawannya. Terdorong rasa ingin segera mengalahkan lawan, maka Kyai Anggaspati mengeluarkan senjata andalannya berupa kapal besar untuk menghancurkan Kyai Konang. Namun karena tangkasnya Kyai Konang, maka kapal Kyai Anggaspati tidak berarti. Setiap kali Kyai Anggaspati menyerang dengan kapaknya, maka kapal tajam itu mudah dihalau. Terdorong rasa jengkel dan marah, maka Kyai Anggaspati menyerang dengan kekuatan angin yang deras. Namun pukulan angin ini tidak menggoyahkan Kyai Konang. Demikian sebaliknya dengan serangan pukulan jarak jauh Kyai Konang tidak dapat merobohkan Kyai Anggaspati. Pertarungan berlangsung terus, lama-kelamaan Kyai Anggaspati terdesak. Pada saat terdesak, Kyai Anggaspati lari ke sebuah sendang menyelam ke dalam air. Setelah keluar dari sendang kesehatan dan ketangkasannya pulih kembali serta melawan Kyai Konang. Hal ini membuat penasaran Kyai Konang. Kemudian Kyai Konang ganti ingin segera mengalahkan Kyai Anggaspati, serta mengatur dengan cara apalagi mengatasi kemampuan si Anggaspati itu gumamnya. Dan keduanya saling mengeluarkan segala kemampuannya, tetapi mereka tidak dapat saling menjatuhkan. Akhirnya dengan sifat kesatria mereka masing-masing mengakui kemampuannya. Oleh sebab itu, Kyai Anggaspati tidak dapat memaksakan kehendaknya memiliki desa Bekonang. Akhirnya kedua orang itu pergi tetap pada kenyataan yang ada, tidak dapat mengalahkan satu dengan yang lain dan meninggalkan arena perkelahian tersebut. Di dalam peristiwa itu hal yang sangat menarik setiap orang yang melihat perkelahian dan menjadi tertegun. Yaitu sebuah sendang yang setiap saat Kyai Anggaspati mengalami kekalahan, kemudian masuk ke dalam air sendang, setelah keluar dari air tersebut menjadi sehat dan kuat kembali. Kyai Konang dan masyarakat menyebut sendang tersebut, Sendang Panguripan. Sendang ini terletak di desa Demakan. Sampai sekarang nama sendang ini masih dikenal oleh masyarakat. Air Sendang Panguripan sampai saat ini masih dikenal masyarakat setempat. Baik ceritanya, maupun fungsi air sendang ini masih ada dalam kehidupan masyarakat setempat.